Pernahkah kalian bertanya-tanya, kerajaan manakah yang paling tua di Nusantara? Beberapa orang mungkin masih berpikir bahwa Majapahit atau Sriwijaya adalah jawabannya. Padahal, jauh di pedalaman Kalimantan, sudah berdiri kerajaan bercorak Hindu-Buddha pertama di Indonesia, yang jejaknya masih bisa kita temukan sampai sekarang, dan berdampak besar ke dalam gaya hidup kita di zaman modern ini, terutama dalam hal berbudaya. Bagaimana bisa? Nah, maka dari itu, dalam video ini, kita akan melihat bagaimana kerajaan pertama di Indonesia muncul, berkembang, bersinergi dengan budaya luar untuk diwariskan dengan peninggalannya hari ini. Sejarah kerajaan Kutai diawali dengan datangnya kebudayaan India, terutama kebudayaan Hindu ke Nusantara, di mana meski kerajaan Kutai tidak terletak dalam jalur perdagangan internasional, namun hubungan dagang dengan India sudah ada sejak awal. Masuknya kebudayaan Hindu menyebabkan Kutai yang semula merupakan kelompok masyarakat berbentuk suku berubah sistem pemerintahannya, di mana kepala pemerintah yang berbentuk kepala suku kemudian menjadi seorang raja. Bukti yang menunjukkan adanya pengaruh kebudayaan India dalam kelompok masyarakat Kutai dapat dilihat dalam peninggalan mereka yang berbentuk prasasti Yupa, ditulis dalam huruf Pallawa yang dibuat pada abad ke-5. Dari prasasti Yupa dapat diketahui bahwa raja pertama sekaligus pendiri dari kerajaan Kutai ialah Raja Kudungga dengan gelarnya yakni Kudungga Amurta Dewa Warma. Awal perkembangan kerajaan Kutai diawali dari masa kepemimpinan Raja Kudungga, kemudian mencapai puncak kejayaan di bawah kepemimpinan Raja Mulawarman dengan sektor pertanian, perdagangan, serta kehidupan sosial budaya yang didukung oleh agama Hindu. Setelah kejayaan, kerajaan ini mengalami kemunduran akibat faktor internal dan eksternal yang menyebabkan kekalahan kerajaan Maharaja Dharma dalam melawan kerajaan Kutai Kartanegara. Teman, kalian tahu nggak sih apa sih kerajaan yang paling dekat dengan Hindu? Nah, jadi kerajaan yang paling dekat dengan Hindu itu adalah kerajaan Partalipura. Kerajaan ini berdiri pada abad keempat Masehi. Nah, kerajaan ini berada di Morakanman, Kalimantan. Kerajaan ini adalah kerajaan bersejarah Hindu-Buddha yang paling tertua yang ada di Indonesia. Namun, pada akhirnya kerajaan ini pun runtuh. Nah, bagaimana sih proses runtuhnya? Nah, jadi yang pertama itu akibat dari serangan luar. Nah, proses dari akibat dari serangan luar ini bagaimana sih? Nah, jadi akibat dari serangan luar ini karena adanya pedagang-pedagang bersejarah Muslim yang berdatangan ke Kalimantan yang dari Jawa, Sumatera, hingga Arab. Nah, jadi kerajaan bersejarah Hindu-Buddha ini semakin lama semakin menghilang karena adanya pengaruh Islam yang semakin kuat di Nusantara. Jadi, yang kedua adanya kemunculan Kertanegara atau Kerajaan Kertanegara. Nah, kerajaan ini berdiri pada abad ke-13 Masehi. Awalnya kerajaan ini adalah kerajaan kecil, namun pada akhirnya kerajaan ini semakin kuat di Nusantara. Nah, proses yang ketiga itu adalah penaklukan dari Kutai Martalipura. Nah, kerajaan Kertanegara yang dipimpin oleh Haji Sinung Pangeran Mandapa akhirnya berhasil menaklukkan Kutai Martalipura pada abad ke-16 Masehi. Jadi, kerajaan Kertanegara ini berhasil menguasai wilayah Kutai Martalipura. Nah, proses yang terakhir itu adanya perubahan agama dan budaya. Pada abad ke-17, tepatnya kerajaan di Kertanegara ini akhirnya menerima pengaruh Islam di Nusantara. Jadi, itulah proses-proses runtuhnya kerajaan Kutai Martalipura. Beberapa peninggalan kerajaan Kutai. Yang pertama, 7 batu Yupa, yaitu 7 batu atau tugu yang terbuat dari andesit ketinggian 1 meter dan ditancapkan ke tanah, bertujuan untuk memberitahu kebesaran raja dan juga mengikat hewan saat acara. Yang kedua, cagar budaya Arca, yaitu cagar budaya Arca yang terletak pada Sungai Pantun, Gunung Kombeng yang terletak pada Kecamatan Muara Wahau, yaitu di gunung tersebut terdapat arca yang diyakini sebagai peninggalan kerajaan Kutai. Arca tersebut memiliki 2 kubu, yaitu Arca Siwa dan Arca Dua Buddha. Peninggalan yang ketiga adalah kura-kura emas. Kura-kura emas adalah perhiasan milik putri raja yang bernama Aji Bidara Putih.
yang peninggalan tersebut adalah peninggalan hasil hadiah dari Pangeran bangsa Cina sebagai mahar untuk melamar putri tersebut. Selain 3 yang sudah saya jelaskan, terdapat 13 lainnya peninggalan kerajaan Kutai, yaitu kalung siwa, kalung uncal, tapi juwita, kelambu kuning, benda-benda keramik, tombak kerajaan Majapahit, gamelan gajah Prawoto, singgasana sultan, makan awang long, ketopong, pakaian kebesaran, ngeris bukit kang, yang terakhir meriam. Demikianlah seluruh penjelasan mengenai kerajaan Kutai, dimulai dari terbentuk, berkembang, keruntuhan, dan peninggalan-peninggalan pentingnya. Bagaimana teman-teman? Sudahkah bertambah pengetahuan kalian hari ini mengenai sejarah kerajaan Hindu-Buddha tertua di Indonesia? Harapannya, semoga ilmu yang telah disampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.